Oke, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa didengar suara saya, anak-anakku sayang? Bisa, Bu. Ya, Bisa, baik. Bu. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua pada hari ini, di mana kita semua dipertemukan dalam perkuliahan Permata Sakti dari Ekonomi Teknik Kimia. Karena melihat bahwa pesertanya dari teknik kimia semuanya, maka kita langsung akan mulai dari rencana pembelajaran semester atau RPS, supaya kita sama-sama sepakat terhadap apa yang disepakati di dalam proses perkuliahan kita. Nah, baik, kita akan coba lihat mengapa kita belajar di ekonomi teknik kimia. Yang diinginkan di dalam proses untuk teknik kimia adalah CP mata kuliahnya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang pertama kali mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi dan biaya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi teknik sehubungan dengan ilmu dan proses teknik. Jadi nanti adalah mahasiswa bisa melakukan penghitungan di dalam proses untuk prarancangan pabrik. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu perhitungan indeks harga dan capital investment. Jadi indeks harga atau cost index dan capital investment. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan biaya produksi yang dipakai untuk pabrik selama dia melakukan proses produksinya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan interest atau internal rate of return, annuity, capitalized cost, dan depresiasi. Kemudian mahasiswa melakukan evaluasi ekonomi, dan yang ketujuh adalah mahasiswa melakukan alternatif investasi untuk keperluan industri. Dalam hal ini adalah adanya analisis sensitivitas. Tetapi saya akan menambahkan sedikit nanti di akhir adalah tentang business plan. Jadi business plan itu rasanya bermanfaat sekali untuk kita. Ya, jadi kemudian apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama kali pertemuan pertama dan kedua saya anggap para mahasiswa yang baru bergabung di Permata Sakti ini hari ini kita akan habiskan bahan-bahan yang ada di pertemuan 1, 2, dan 3 dengan cara mereview, tetapi dengan batasan terutama di pertemuan 1, 2 dulu. Baru nanti loncat ke pertemuan keempat itu adalah membahas dari pertemuan yang ketiga. Nah, yang pertama kali kita akan coba melihat nanti yang dinamakan dengan biaya investasi. Biaya investasi, kemudian yang kedua adalah sampai kepada investasi dan working capital. Kemudian pertemuan yang ketiga nanti kita akan menjelaskan tentang mengestimasi daripada cara mengestimasi harga atau dengan cara cost index. Nanti kita akan kasih beberapa tugas yang terkait dengan penghitungan cost index. Kalau bisa hari ini nanti saya selesaikan, nanti kita coba selesaikan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui konsep biaya produksi. Jadi bagaimana biaya produksi dan lain-lain. Kemudian mengerti dengan konsep BEP, kemudian konsep daripada investasi analisis, kemudian konsep service life dan book value daripada suatu peralatan, suatu alat-alat di dalam pabrik, kemudian konsep daripada pembukuan atau balance sheet, kemudian konsep dari analisis investasi dan konsep kelayakan di dalam proses nanti baik untuk kelayakan industri ataupun untuk bisnis plan. Nah, kemudian para mahasiswa juga nanti akan diberikan tugas sesuai dengan pertemuan dan juga mahasiswa nanti akan
diberikan tugas juga yang tugas besar, yaitu berupa apa namanya perhitungan apa namanya ekonomi untuk kasus yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan bisa TA prarancangan pabrik atau bisa kasus tertentu di dalam industri berdasarkan lewat suatu referensi atau suatu paten atau suatu apapun. Baik, kira-kira sampai di sini apa namanya RPS kita. Kemudian dari sini apakah ada pertanyaan bagi mahasiswa yang di luar UMJ? Nah, untuk penilaian kita akan memakai apa namanya penilaian satu basisnya adalah penilaian tugas. Kemudian yang kedua basisnya adalah penilaian absensi. Jadi kalau tidak bisa hadir, mohon bisa memberikan kabar. Kemudian yang ketiga adalah UTS atau ujian tengah semester. Yang keempat adalah UAS. Nah, mohon jadi mahasiswa melakukan kesepakatan dengan saya. Kenapa? Karena sebagai dosen tentu saja yang utama bagi Bu Yuni sendiri adalah menyampaikan manfaat sebesar-besarnya kepada mahasiswa. Jadi dan juga mahasiswa mengerti apa yang bisa diserap dari ekonomi teknik sehingga bisa dimanfaatkan untuk tugas akhirnya, untuk nanti di kemudian hari di dalam proses bekerja. Nah, para anak-anakku semuanya, saya yakin bahwa ekonomi teknik ini adalah ilmu yang merupakan bekal di dalam proses nanti kalian bekerja. Bekerja atau sebagai entrepreneur. Jadi ini adalah ilmu kalau dalam teknik kimia itu adalah merupakan perhitungan daripada scale of economic. Nah, baik sampai di sini ada pertanyaan, ada Mas Aples, ada siapa namanya? Ini sebentar, kok belum belum bergabung semua ya? Oke, baru bergabung 15. Bentar, ini 1, 2, 3, 4, 5. Mas Saiful Akbar, ada pertanyaan? Ya, belum ada, Bu. Belum ada ya, jadi sepakat ya Ya, terhadap RPS kita ya, karena nanti Bu Yuni kan harus memberikan penilaian kepada UAD, kepada Universitas Tribuana Tunggadewi, kepada Universitas Bosua. Semoga semuanya nanti bisa mendapatkan nilai yang paling baik ya. Nah, ya, Bu. baik. Lanjut, kemudian kita coba sekarang saya akan share terhadap bentar. Baik, apa namanya? Para mahasiswa, di sini kita sepertinya mohon maaf, berarti ada yang beragama lain. Kita coba berdoa untuk apa namanya berdasarkan keyakinannya masing-masing ya. Mungkin ada Mbak Sari atau siapa yang beragama lain, silakan untuk berdoa dan kita apa namanya kalau apa namanya berdoa dengan cara Islam, mohon bisa berdoa dengan agama dan keyakinannya sendiri. Robbi Sidni ilma warzuqni fahma. Baik, moga-moga kita bertambah terhadap ilmu dan juga terhadap kepahaman kita. Baik, lanjut. Jadi, saya perlu menjelaskan tentang ekonomi teknik kimia. Jadi, ekonomi teknik kimia itu adalah merupakan mengetahui konsekuensi keuangan dari produk, proyek, dan proses-proses yang dirancang oleh seorang insinyur. Nah, kemudian yang kedua adalah membantu membuat keputusan rekayasa dengan membuat neraca pengeluaran dan pendapatan yang terjadi sekarang dan yang akan datang yang menggunakan nilai waktu dari uang. Nah, jadi tentu saja kita akan bisa melihat nilai waktu dari uang itu tentu saja berbeda dengan adanya
apa namanya inflasi setiap tahun dan lain-lain. Nah, di ekonomi teknik ini kita nanti belajar untuk menentukan pengambilan keputusan terhadap investasi. Jadi kalau apa namanya para mahasiswa nanti diimplementasikan di dalam tugas akhir perancangan pabrik. Nah, kemudian apa namanya kemudian mengapa timbul ekonomi teknik ini? Nah, kita itu perlu belajar ekonomi teknik itu kenapa? Karena adanya sumber daya yang terbatas. Nah, kenapa sumber daya terbatas? Jadi kalau di pabrik itu inginnya adalah mengeluarkan kos sekecil-kecilnya, tetapi hasil sebesar-besarnya. Tentu saja para mahasiswa juga pengen seperti itu. Jadi inginnya murah, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi ekonomi teknik itu adalah ilmu yang memang dipakai untuk sumber daya yang terbatas, tapi kesempatannya sangat beragam. Jadi saya mau menginvestasikan misalnya, saya menginvestasikan dalam bidang kosmetik atau dalam bidang membuat apa frozen food, atau saya ingin menginvestasikan di industri kimia dan seterusnya. Tentu saja ini berdasarkan satu kemampuan daripada investor sendiri, dia punya uang berapa. Artinya uang itu kan terbatas ya. Misalnya kalau Bu Yuni ya mungkin karena dosen ya punyanya uang cuma 10 juta, ya kan. Tapi kalau konglomerat punya uang yang sudah miliaran, bahkan bisa triliunan. Nah, masing-masing kita adalah menempatkan kepada apa posisi kita masing-masing dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kemudian kapan kita akan menggunakannya? Nah, ekonomi teknik itu digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif rancangan. Jadi nanti apa namanya? Kalian akan bisa melihat beberapa jurnal, nanti saya tugaskan untuk mencari jurnal tentang ekonomi teknik. Nah, kemudian membuat keputusan investasi modal dan mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman. Jadi bahasanya begini anak-anakku sayang ya, pada saat kita meminjam di bank, itu digunakan untuk kegiatan produktif. Nah, kegiatan produktif tersebut apa namanya untung atau rugi kalau kita konsepnya meminjam. Tetapi kalau kita konsepnya meminjamkan atau konsepnya kita berinvestasi, kita pasti ingin supaya investasi kita untung. Nah, apa indikatornya? Indikatornya adalah investasi untung itu apabila revenue-nya atau yang kita dapatkan atau keuntungannya adalah melebihi daripada yang bisa diberikan oleh bank. Nah, mohon maaf, kalau di dalam bank konvensional itu namanya bunga, tetapi kalau ada di bank syariah atau bank Islam itu dengan cara bagi hasil. Jadi bagi hasil itu harus lebih besar daripada bank. Nah, jadi kalau kita nabung di bank itu kira-kira ya 6% per tahun, jadi sekitar setengah persen per bulan. Atau kalau deposito adalah 12%, maka sekitar 1% per bulan. Maka paling tidak kalau kita investasi, bagaimana cara mendapatkan investasinya paling tidak adalah lebih dari 1% per bulan atau 12% per bulan. Nah, nanti ini akan coba dihitung oleh kita semua untuk menghitung yang namanya internal rate of return atau orang bilangnya sebagai IRR. Jadi IRR ya. Kalau IR insinyur, kalau IRR adalah internal rate of return. Ya, jadi moga-moga bisa dimengerti. Nah, kemudian kalau ada istilah lain juga nanti adalah DCFROR. Jadi discounted cash flow rate of ratio. Nah, jadi oke sampai sini kira-kira kita bisa mengerti. Kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan tentu saja kita akan lihat
ukuran umumnya masih nilai waktu dari uang. Jadi artinya bahwa uang zaman Bu Yuni kecil dengan uang pada saat sekarang tentu saja berbeda. Nah, Bu Yuni masih ingat dulu waktu di Jogja itu saya kebetulan di UGM, nilai SPP-nya itu cuma 165.000 per semester. Nah, tapi sekarang kan sudah tinggi ya, jadi mungkin satu semester udah sampai 1 jutaan ya, barangkali seperti itu. Nah, jadi ini dikarenakan adanya apa? Dari perubahan nilai mata uang. Karena dulu Rp5 saya udah dapat nasi 1 piring, udah dapat untuk makan siang. Tetapi sekarang kalau mau makan siang, paling tidak saya rogoh kocek sekitar 25.000. Nah, itu adalah merupakan satu perbandingan mata uang. Oke, dari situ kemudian kita juga melihat perhitungan sederhana nanti bagaimana cara mendapatkan apa namanya menghitung evaluasi ekonomi. Kemudian tentu saja kita perlu melihat nanti bagaimana apabila kita membuat kelayakan. Nah, ada beberapa buku nanti yang sudah saya ini nanti akan saya tautkan di apa namanya di uh, pembelajaran kita di e-learning. Baik. Nah, ini adalah bagian overview dari suatu apa namanya suatu proses produksi atau suatu pabrik itu atau pabrik atau industri atau apapun itu dimulai dari apa namanya dari pembangunan sampai kemudian akan dilakukan produksi. Nah, coba perhatikan anak-anakku, ini adalah merupakan apa namanya proses berpikir bahwa ekonomi teknik itu gampang, gitu ya. Jadi jangan menganggap mata kuliah ini sulit, ya. Jadi kita menganggap mudah, tetapi tidak menyepelekan, tetapi akan dipakai untuk kemanfaatan adik-adik semua. Karena bagi Bu Yuni itu kan ilmunya ya apa namanya Bu Yuni sudah 50 tahun. Memang harusnya sudah apa ya saatnya untuk berbagi ilmu untuk kalian. Nah, jadi mohon maaf ini yang bagi yang UMC saya ulang. Jadi kalau kita bicara yang pertama adalah kita bicara fixed capital. Jadi fixed capital adalah eh, apa namanya dana yang diperlukan untuk membangun pabrik. Jadi dari pembangunan apa namanya dari mulai dibangun tahun pertama, kedua, ketiga, misalnya 3 tahun. Kalau di industri kimia biasanya 3 tahun. Nah setelah 3 tahun pembangunannya selesai, maka kita akan mengeluarkan dana lagi yang dinamakan sebagai working capital. Nah, jadi kalau kita pinjam ke bank atau dana yang kita pakai untuk mendirikan pabrik itu pinjaman dari bank, biasanya berkisar sekitar 60-40. Jadi tidak bisa juga semua pinjam ke bank. Jadi biasanya bank akan menanyakan modal ibu berapa. Modalnya itu misalnya saya mengatakan 60%, maka 40% didanai oleh bank. Nah, di situ nanti apa namanya yang dipinjamkan ke bank itu meliputi apa? Fixed capital dan working capital yang dinamakan sebagai total investasi. Ya, ada pertanyaan anak-anakku semuanya? Jadi total investasi meliputi apa? Working capital dan fixed capital. Nah, kemudian nanti setelah pabriknya beroperasi akan menghasilkan produk. Nah, produknya itulah yang bisa dijual. Nah, kalau dijual maka itu yang dinamakan dengan sales atau apa namanya sebagai pendapatan karena menjual barang. Ya. Jadi bedanya apa? Kalau working capital dan fixed capital itu adalah dana yang keluar,
Tetapi kalau sales bagi orang owner adalah dana masuk. Ya. Nah, kemudian antara sales dan total investment, maka nanti akan bisa dihitung yang namanya turnover ratio. Ya. Jadi artinya apa? Untung itu ya memang kalau salesnya lebih besar daripada total investasi. Nah, itu saat untung. Nah, saat break even point bagaimana? Break even point saatnya impas. Saatnya impas. Jadi antara sales sama total investasinya sudah kembali. Jadi sudah bisa menutup harga daripada total investasi. Itu yang namanya break even point. Nah, jadi dengan adanya ekonomi teknik ini kalian akan bisa melihat BEP-nya berapa persen. Kemudian nanti waktu yang diperlukan untuk apa namanya sampai BEP atau apa namanya nanti adalah waktu untuk sampai impas itu berapa tahun, misalnya 2 tahun atau 3 tahun dan lain-lain. Nah, jadi para mahasiswa sebenarnya di sini nanti juga akan diajarkan bagaimana cara mengestimasinya. Jadi cara mengestimasi apabila nanti kita melakukan apa namanya kelayakan industri. Baik, kira-kira dari sini kira-kira ada pertanyaan. Nah, kalau di sini, kalau di dalam working capital itu ada raw material inventory atau orang bilang sebagai bahan baku. Nah, bahan baku raw material inventory ini biasanya disetok selama 1 bulan. Tetapi kalau bahan bakunya berupa impor, maka biasanya kita kasih spend yang lebih panjang. Jadi kira-kira 3 bulan. Kenapa? Karena untuk impor juga memerlukan satu prosedur yang cukup lama. Kemudian in process inventory adalah bahan baku yang memang digunakan selama proses. Nah, ilmu inventory ini bagi orang teknik kimia itu bekerja pada yang namanya sebagai PPIC atau Project Inventory Control. Nah, ini ada di pabrik mana? Hampir semua pabrik pakai PPIC. Jadi makanya orang teknik kimia ada bisa bekerja di PPIC, bisa kerja di quality control, bisa di proses produksi, atau bisa di purchasing sekalian, atau di sales sekalian sebagai technical sales. Nah, maka anak-anakku semua dalam pandemi COVID ini apa namanya berpositiflah untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan saya yakin ekonomi teknik pun sudah ada berbagai video YouTube yang bisa apa namanya mengajarkan tentang ekonomi teknik. Jadi tidak mesti dari Bu Yuni, kalian bisa belajar juga dari tutorial-tutorial lain. Karena ilmunya sama, cuma nanti biasanya peristilahan saja yang agak berbeda-beda. Nah, kemudian in process inventory tergantung lamanya diproses, produk inventory biasanya 1 bulan, extended credit itu adalah piutang yang belum terbayar, jadi kira-kira cicilan bunga banknya berapa, kemudian available cost adalah uang kontan yang biasa dipakai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk bayar buruh dan lain-lain. Jadi kira-kira begitu apa namanya anak-anakku semuanya. Kemudian, nah, apa namanya sebentar. Baik, kita sudah menyepakati RPS, kemudian nanti ada tugas-tugas di dalam ekonomi teknik, kemudian ada UTS dan UAS, dan ada kehadiran. Nah, kemudian dari tugas-tugas besar nanti akan dijadikan dalam satu buku monograf tugas ekotek mahasiswa. Jadi nanti adalah gabungan dari mahasiswa UAD, UMJ, Universitas Tribhuwana, kemudian ada Universitas Bosua. Moga-moga ini merupakan hasil yang positif buat kita semua untuk belajar tentang ekonomi teknik. Nah, oke, kira-kira di sini saya akan sedikit menyinggung tentang proyek. Jadi bedanya apa proyek dengan pabrik. Nah,
Kalau proyek biasanya bersifat sementara. Jadi kalau misalnya saya misalnya punya proyek untuk bikin kelayakan industri gitu. Nah, itu biasanya punya durasi 3 bulan atau 6 bulan. Nah, jadi tentu saja dengan SDM terbatas, dengan sumber daya yang terbatas, ini harus saya lakukan. Nah, ini adalah perbedaannya proyek kegiatan operasional dengan kompleksitas proyek. Tentu saja nanti adik-adik bisa membaca lagi, termasuk kalau kita sekarang mau mengadakan proyek itu apa aja sih? Nah, kalau kita kenal yang namanya EPC atau Engineering Procurement Construction. Nah, di sini proyek itu tentu saja akan mulai dari 1 sampai 2. Itu adalah kegiatan desain engineering, fasilitas dan penyusunan spesifikasi produk. Nah, kalau kalian orang teknik kimia, itu belajar tentang prarancangan pabrik. Ya, itu di step berapa? Step 1, 2. Tetapi bukan desain ya, bukan sampai desain yang detail, tetapi hanya prarancangan pabrik. Nah, kemudian 2, 3 adalah membangun fasilitas di lokasi seperti pekerjaan tanah, parit, bangunan, dan lain-lain. Beli alat-alat, ada heat exchanger, ada reaktor, kemudian ada mineral distilasi, dan lain-lain. 2 sampai 4, manufaktur peralatan di pabrik seperti ketel uap, generator listrik, dan lain-lain. 3, 4 itu adalah membuat fondasi tempat kedudukan peralatan. Nah, 4 sampai 5 ini yang dinamakan sebagai memasang peralatan dan uji coba atau orang bilangnya sebagai trial run. Jadi kalau apa namanya sekarang ini sebenarnya kalau kita punya uang itu tidak mesti harus bangun pabrik dari awal. Tetapi uang tersebut bisa dipakai untuk membeli pabrik. Nah, nah itulah yang dipakai sekarang. Nah, kemudian orang yang tidak punya pabrik pun bisa mempunyai produk. Nah, contohnya siapa? Contohnya saya pakai apa namanya? Contohnya kosmetik adalah contohnya produknya Ivan Gunawan. Ivan Gunawan itu punya kosmetik, tetapi dia tidak punya pabrik, tetapi dia maklon. Maklonnya kemana? Bisa ke Marta Tilar, bisa ke Wardah, bisa juga ke apa namanya maklon-maklon yang lain. Jadi kalau kalian browsing di internet apa namanya maklon kosmetik gitu, itu ada. Nah, jadi sekarang kita nggak punya pabrik pun kita bisa punya produk. Nah, tentu saja kita bisa melakukan nanti kalau kita investasi di produk itu, maka kita bisa ngitung berapa lisensinya, kemudian berapa biaya brandingnya, berapa perizinannya, dan lain-lain. Nah, nanti kita coba lihat di ekonomi teknik kita secara detail. Nah, kemudian proyek industri, jadi kalau kita punya proyek industri, jadi ada proses pengolahan, kemudian proses perubahan fisik dan kimia, ada pelengkap penunjang. Pelengkap penunjang itu meliputi utilitas ya. Tentu saja adik-adik semua sudah tahu utilitas itu apa. Adanya air, energi, juga pengolahan limbah. Nah, kemudian tentu saja ini terbagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kemudian ini kira-kira pentahapan proyek secara penuh. Ini adalah analisis pendahuluan, studi kelayakan, berbagai aspek pengembangan berbagai aspek, kemudian mulai dari desain dan engineering, nanti keluar yang namanya detail engineering, kemudian pengadaan material, kemudian sampai uji coba dan praoperasi, sampai startup percobaan. Nah, kira-kira dari apa namanya perencanaan atau pembangunan pabrik itu berjalan selama 3 tahun. Kalau di industri kimia. Nah, apa namanya nanti kalian makanya di prarancangan pabrik nanti akan ada apa namanya biasanya dibangun selama 3 tahun. Nah, tetapi mulai dari konseptual ini kita bisa tidak melakukan sendiri. Artinya apa? Kita beli lisensi atau beli paten. Jadi tidak usah mengembangkan sendiri pun bisa.
Baik, kemudian kita coba akan lihat, nah kira-kira ini kelayakan utama proyek industri itu apa aja, kira-kira seperti ini nanti tolong dipelajari dan supaya kita bisa menghemat waktu. Jadi kira-kira begini, nah kemudian jangkauan dari studi kelayakan nih. Studi kelayakan itu apa aja sih? Nah, ini adalah meliputi dari identifikasi formulasi, mengkaji kelayakan, kemudian appraisal. Appraisal ini adalah menilai berapa harga alat-alatnya, kemudian masuk implementasi fisik, kemudian operasi produksi sampai unit berhenti berproduksi. Ini adalah yang dinamakan sebagai umur pabrik. Nah, umur pabrik kalau di prarancangan pabrik biasanya sekitar 10 tahun ya, 10 tahun apa namanya ini ya. Baik, kita lihat. Nah, langkah daripada proses pada studi kelayakan meliputi survei pasar, ada teknik dan engineering, dan ada finansial dan ekonomi. Nah, finansial dan ekonomi nanti kita belajar dengan Excel. Jadi saya sudah desainkan untuk apa namanya Excel, termasuk untuk perancangan pabrik. Lanjut. Nah, kira-kira tahapannya anak-anakku semuanya. Bagaimana proses konseptual masuk ke penyelesaian sampai produksi sampai ke evaluasi tender dan sampai ke evaluasi sampai akhirnya bisa dilakukan produksi. Kira-kira seperti itu. Nah, apa namanya? Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Saya mereview dari pertemuan kita yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Para mahasiswa, ada pertanyaan? Mas Ahmad Fatwa Zufar, ada Mas Lawas, Mas Saiful, kemudian ada Mas Aples ya, Hapu Banda ya. Kemudian ada siapa ini? Ada Mbak Maria. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Halo? Nggak ada, Bu. Oke. Semuanya bisa itu enggak? Coba buka dulu videonya. Saya pengen membuka video dan kita selingi dengan perkenalan. Oke? Silakan dibuka videonya supaya kita saling kenal. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan dari Mbak Maria untuk memperkenalkan diri. Apa namanya? Silakan diperkenalkan diri Mbak Maria. Perkenalkan, nama saya Maria Fidelia Pledore Beding dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Teknik Kimia, Bu. Ya, Teknik Kimia. Sekarang di semester keberapa? Semester 5, Ibu. Oke, semester 5. Sudah mendapatkan manajemen proyek belum, Mbak? Belum, Bu. Belum. Tetapi kalau ATK sudah ya? Perancangan Sudah, Bu. pabrik sudah? Perancangan Sudah. pabrik belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Baik, kalau gitu. Ya, berarti nanti saya akan sedikit menambahkan tentang perancangan pabrik ya. Nah, baik. Kemudian silakan Mas Zufar dari UAD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fatwa Zufar dari jurusan Teknik Kimia, asalnya dari Indramayu, dari Universitas Ahmad Dahlan. Ya, Mas Zufar sudah mendapatkan mata kuliah apa yang apa namanya PAP sudah? Perancangan alat proses? Belum, Bu. Itu semester ke-6. Oke, kalau apa namanya mata kuliah OTK sudah semua?
Operasi teknik kimia? Optimasi kalau Operasi? tidak salah. Operasi. Semester. Belum sebenarnya, Bu. Belum. Belum ya? Kok Iya, udah belum. ekonomi teknik ya? Oke, baik. Makanya nanti karena kalau di UMJ ini berada pada semester ke-7 ya, Mbak ya? Semester ke-7. Jadi mungkin ada perbedaan di antara universitas kali ya. Nah, baik, selanjutnya kepada apa namanya, Mas siapa namanya? Mbak Sari, Sari Andira Tahir, silakan. Kedengaran jelas? Tes, tes. Ya, Mbak Kedengaran? Sari, Kedengaran, Bu? kedengeran, kedengeran, kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryandira Tahir dari Universitas Bosowa, Makassar, dari jurusan Teknik Kimia. Terima kasih. Ya, saya pengen tahu alasannya kenapa kok pengen ikut di UMJ, Mbak Sari. Sudah kenal UMJ? Belum, Bu. Belum. Waktu itu kenapa memutuskan mengambilnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mbak? Lihat dari mata kuliahnya, Bu, ekonomi Oh, teknik. oke. Sendiri ya, Mbak ya, Mbak Sari ya, dari Makassar ya? Iya, Bu. Ya, baik. Selamat bergabung, Mbak Sari. Moga-moga nanti silahkan aja akan berkomunikasi dengan teman-teman kita dari UMJ, dari UAD, dan juga dari Tribhuwana. Silakan. Mas Saiful Akbar Pandia, silakan mengenalkan diri. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saiful Akbar Fadia dari Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Teknik Kimia. Sekarang saya di semester 5. Ya, kalau Mas Saiful boleh tanya, kenapa ikut Permata? Alasannya apa? Mungkin dari pertama itu kan ada pengajuan juga dari prodi dari mata kuliah yang diajukan gitu, Bu. Terus salah satunya itu UMD yang sesuai dengan jurusannya gitu, Bu. Ya, mengambil mata kuliah apa saja di UMJ? Ekonomi teknik kimia sama English for specific purpose. Oke, ya, ya. Apa namanya? Alasan lain mengambil ekonomi teknik kimia dari mana? Apa? Disesuaikan dengan jurusan, Bu. Oke, baik. Ya, kemudian saya ingin Mas Aples Hapu Banda bisa bisa dibuka, Mas Aples? Ya, oke. Saya kasih kesempatan kepada anak-anak saya dari UMJ. Silakan untuk diperkenalkan mulai dari Sherly, Nabila, dan seterusnya ya. Silakan, biar kenal dengan teman-teman dari tempat lain. Selamat pagi semuanya. Nama saya Sherly Maresa, semester 7, Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, asli dari mana Mbak Sherly? Ini Mbak Sherly berada di mana Aslinya kok? di Bekasi, Ibu. Ya, Mbak Sherly berada di mana kok pakai Aku lagi kerja praktek, Ibu. Aku lagi Oke. kerja praktek, Bu. Ya, moga-moga kerja prakteknya lancar. Ya, oke. Silakan langsung lanjut disambung yang lain. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Khairunisa dari Teknik Kimia 2017 UMJ. Ya, sekarang sedang kerja praktek juga ya Nabila ya? Iya, Ibu. Di PT apa? PT Sinar Rafflesia Selatan, Bu. Bergerak di bidang? Chemical. Mau menerima kerja praktek? Mau, Ibu.
Ada orang dalam atau enggak? Bantuan dari orang tua juga sih, Bu. Oke, ya biasanya kalau enggak bantuan jarang menerima kerja praktek. Ya, oke. Iya, Bu. Silakan. Lanjut lagi, Mbak Lulu atau yang lainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Imata dari Teknik Kimia 2017 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, ya. Mas Fawaz, Trikris, Ulfa, ayo kenalkan dirinya. Buka anunya dulu, apa namanya? Buka videonya sebentar supaya kita saling kenal. Silakan. Silakan Mas Fawaz. Dan lain-lain dikenalkan supaya tahu. Nah, sekarang oke. Mbak Alda, ada Ulfa, Sarifah. Bisa dibuka videonya sebentar. Saya akan ambil gambar dulu sebentar. Ya. Oke. Mas Aples kayaknya ada gangguan sama sinyal ya. Oke. Saya ambil plus ya. gangguan. Oke, gangguan nggak apa-apa. Nanti sambil dibantu ya Mbak Maria ya. Oke, kita saya akan foto. Nah, oke, baik. Kemudian kita akan baik, kita akan lanjutkan lagi ya, anak-anakku sayang ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi kepada apa namanya materi selanjutnya. Oke, saya akan share screen lagi. Silakan kalau sinyalnya sedang tidak baik ditutup nggak apa-apa. Apa namanya tergantung daripada sinyalnya kalian masing-masing. Oke, saya akan share lagi adalah bentar. Ya, baik. Nah, kita akan mulai membahas tentang fixed capital investment. Bisa dilihat apa namanya bahan saya ya, sudah terlihat. Nah, tadi yang sudah Bu Yuni sampaikan adalah apa namanya modal investasi atau capital investment. Jadi capital investment itu meliputi apa? Modal tetap yang dinamakan fixed capital dan satu lagi adalah modal kerja atau capital investment. Working capital. Nah, coba kita lihat di sini, kira-kira itu total capital itu adalah apa? Fixed capital itu sekitar 85 sampai 90%, working capital itu 10 sampai 15%. Nah, kemudian semua peralatan di dalam industri tersebut mengalami penyusutan. Jadi nanti ada yang namanya depresiasi. Nah, oke, kita lihat di sini saya akan apa namanya coba lihat di sini. Nah, saat kita berada pada pembangunan pabrik, ya, kita itu berada di kuadran yang minus 0 sampai minus berapa ini. Ini adalah saat konstruksi pabrik. Yang tadi sebelumnya Bu Yuni sudah cerita bahwa konstruksi pabrik itu bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kalau industri kecil ya bisa bulanan. Nah, inilah yang akan keluar pada modal investasi, yaitu dari mulai beli tanah,
atau nyewa tanah, kemudian alat-alat, kemudian apa namanya sampai proses engineering, sampai proses di mana pabrik tersebut bisa beroperasi. Nah, kira-kira sampai sini, jadi yang dikeluarkan itu adalah fixed capital investment. Nah, kemudian setelah pabrik itu melakukan trial run atau pabrik tersebut apa namanya punya apa namanya sudah punya bangunannya, sudah dicoba, akhirnya mereka berproduksi. Nah, setelah produksi kemudian akan ada pendapatan yang bisa didapatkan dari sales atau produk yang dijual. Nah, akhirnya kita akan punya pendapatan sehingga akhirnya akan ada pemasukan uang yang akan mengimbangi daripada fixed capital investment. Nah, jadi konsepnya adalah saya mengeluarkan uang dulu untuk bangun pabrik, setelah itu kemudian saya bisa produksi, setelah berproduksi saya bisa jual produk, setelah itu dapat duit. Nah, kalau dapat duit, maka akhirnya kita dapat duit yang akhirnya bisa merupakan uang masuk. Nah, akhirnya kita lakukan perhitungan secara kumulatif, akhirnya pada titik pada 5 ini adalah yang dinamakan payout time atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai apa namanya impas. Nah, di sini, nah kemudian nanti apa namanya setelah ini barulah pabrik tersebut akan mempunyai keuntungan atau nilainya positif. Nah, jadi akhirnya di sini akan sampai kepada profit sampai kalau misalnya 10 tahun end of project life atau waktu umur pabrik terakhir, maka akan mendapatkan yang namanya land salvage dan working capital recovery. Kenapa? Karena nanti di dalam perhitungannya selain sales, uang keluar, kemudian masuknya itu nanti akan ada yang namanya sebagai depresiasi. Cost-nya itu termasuk depresiasi. Nah, kira-kira inilah yang merupakan apa namanya grafik dari kumulatif cash position. Jadi ini uang keluar, kemudian uang mulai masuk, setelah itu kemudian akhirnya sampai akhir project, akhir umur pabrik kita akan mendapatkan salvage value. Nah, nanti akan dihitung juga berapa depresiasi per tahun dan lain-lain supaya apa di akhir project sudah ada uang atau yang dinamakan working capital recovery. Nah, jadi jangan sampai nanti 10 tahun tapi kemudian pabriknya tutup gitu. Oke, dari sini kira-kira ada pertanyaan para mahasiswa? Saya tuh kok nggak ya. Ayo dong nanya apa yang bisa ditanyakan atau bisa di-sharing. Kenapa? Kalau pengetahuan diserap, insya Allah kan harusnya ada pertanyaan ya. Jadi saya juga menghargai mahasiswa yang bisa bertanya gitu. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Silakan kalau bertanya juga bisa lewat chat juga, apa namanya untuk itu. Nah, kemudian fixed capital itu apa saja sih gitu. Nah, jadi nanti yang pertama kali adalah purchase equipment cost atau yang dinamakan semua apa namanya alat-alat yang diperlukan. Jadi kalau itu ada menara distilasi, ada reaktor, ada heat exchanger, kemudian ada dan lain-lain. Semua alat yang diperlukan itu nanti masuk ke X1. Kemudian instalasi peralatan itu kira-kira nilainya dari
PEC itu sekitar 25% dari PEC sebagai X2, piping X3, instrumentasi X4, insulation X5, electrical adalah X6, building X7, land and yard improvement ada X8. Nah, nilai-nilainya itu diprediksi dari nilai PEC. Kira-kira ada pertanyaan apa namanya sampai di sini? Nah, tadi makanya Ibu bertanya sama mahasiswa, apakah sudah pernah mendapatkan yang namanya sebagai perancangan alat proses atau paling tidak unit operation? Kenapa? Karena ini nanti berdasarkan pada purchase equipment cost. Jadi harga alat itu didasarkan pada perhitungan daripada spesifikasi alat. Nah, contoh yang paling sederhana para mahasiswa adalah gini. Kalau saya apa namanya mau membeli alat apa namanya pompa, kira-kira beda nggak pompa yang 1 HP, 1 horsepower dengan pompa 5 HP atau 5 horsepower atau 10 horsepower? Tolong dijawab. Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Nah, kira-kira gimana harganya? Lebih mahal yang mana? Yang 1, yang 5, atau yang 10? Yang 10, Bu. Yang 10. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Kenapa kok 10 lebih mahal? Mungkin karena alatnya lebih besar, jadi biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Ya. Jadi itu ditentukan oleh apa? Oleh spek alat. Ya, jadi spek alat itu menentukan daripada harga. Nah, sekarang Ibu bertanya dikit lagi. Kalau sekarang kamu membeli produk Shimizu, ya, Shimizu dengan produk Philips atau dengan produk apa namanya keluaran Jerman gitu, kira-kira beda nggak harganya? Beda. Tergantung apa? Kualitas tergantung dari, kalau kamu membaca kualitas itu tergantung dari apa? Kamu melihat apa namanya apa saat menentukan, oh ya aku mau beli ini kualitasnya bagus, itu berdasarkan apa, Nak? Berdasarkan spesifikasi alatnya, Bu. Ya, berdasarkan spesifikasi peralatannya. Itu terbaca di mana? Itu terbaca pada biasanya pada apa? Flyer ataupun alat yang dijanjikan, ya kan? Contoh kamu itu adalah HP. HP itu ada A10, A20, A30, A50, tentu saja berbeda spek ya. Oke? Nah, jadi dari sini kira-kira bahwa harga alat ditentukan oleh spesifikasi alat. Nah, itulah yang nanti akan bisa menghitung yang namanya sebagai purchase equipment cost. Nah, kalau prarancangan pabrik, maka kamu tidak perlu melakukan survei pasar. Tetapi kalau nanti suruh bikin kelayakan sendiri, ya memang harus survei pasar. Ya, oke ya. Jadi perlu dibedakan prarancangan pabrik dengan kalau kamu nanti jadi pegawai misalnya di Rekin. Memang harus spek alatnya harus sudah firm gitu ya. Itu harus pakai harga pasar. Nah, kemudian nanti kira-kira equipment installation tadi 25 dari PEC dan lain-lain, ini berasal dari rule of thumb biasanya. Rule of thumb. Jadi bahasa saya itu ada di engineering, itu ada rule of thumb. Kira-kira utilitiesnya berapa? Kan nggak mungkin ngitung sendiri kan? Ngitung sendiri. Jadi
dihitung. Oh iya Bu, sekitar 25-75% dari nilai PEC dan lain-lain. Akhirnya kita akan dapat yang namanya physical plan cost. Nah, kemudian nanti ditambah engineering and construction akan menjadi direct plan cost. Kemudian ada kontraktor fee, kemudian ada contingency, maka akan menjadi fixed capital. Fixed capital dikeluarkan pada saat konstruksi pabrik. Ya. Jadi kalau saya konstruksi pabrik, saya biasanya dengan owner atau dengan pemilik, misalnya saya akan mengeluarkan dana berapa? Bu, saya bayar misalnya 40, 30, 40, 30, 30, misalnya gitu perjanjiannya. Atau saya akan mengeluarkan, Bu, ya udah nanti berdasarkan pada prestasi pekerjaan. Jadi pertama kali akan saya bayar dulu 30. Kamu mulai. Kemudian setelah tercapai target 30%, akan saya bayar lagi 40%. Nah, terakhir baru dibayarkan 30. Terakhir lagi misalnya 10%. Nah, ini yang disepakati dengan kontraktor. Ya. Jadi kalau kamu kayak nyicil dulu. Nah, kayak nyicil misalnya kan sekarang ada banyak tuh aku mau beli motor, ya kan? Motor. DP-nya berapa? DP-nya misalnya 1 juta. Maka kan kalau motornya harga 10 juta, maka kan ada 9 juta kan yang utang. Nah, 9 juta itu kemudian diintereskan atau dicicil dalam waktu berapa tahun. Misalnya dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu 5 tahun, maka berbeda nilai cicilan. Nah, kira-kira itu kalau dari sisi peminjaman. Kira-kira sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Apa yang dinamakan sebagai fixed capital pada pembangunan pabrik? Nah, sekarang saya ingin kalian browsing. Browsing pakai HP-nya masing-masing. Coba dicari fixed capital investment. Itu dicari di Google. Terus kemudian tulis di chat. Supaya kalian bekerja, saya juga bekerja. Ya, oke? Ya, sudah ada yang menemukan? Sudah ada yang menemukan kira-kira apa fixed capital supaya tidak hanya tahu dari Bu Yuni, tetapi juga tahu dari Google. Karena kita proses belajar terus. Udah, Bu. Ya. Oke, apa, Mas? Jadi menurut fixed capital investment yaitu uang yang dikeluarkan untuk mendirikan pabrik yang terdiri dari manufacturing dan non-manufacturing. Kalau dari referensi. Ya. Jadi berasal dari manufacturing dan non-manufacturing. Jadi ini ya. Oke ya, bisa dilihat ya. Ini detailnya Mas Zufar ya.
Oke, dari sini kira-kira saya bisa lanjut ya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagaimana menentukan daripada apa namanya harga alat. Nah, saya akan masuk ini akan saya nah, kemudian cara estimasinya, estimasi fixed capital ada cara satu, ada cara dua. Jadi ini ada cara satu, ada cara dua. Kemudian ada cara tiga ya untuk sejenis. Kemudian ada cara empat, ada cara lima. Jadi nanti apa namanya para mahasiswa bisa belajar ya sampai sini dulu cara satu, cara dua, cara tiga, cara empat, cara lima. Nah tergantung daripada data. Nah sekarang saya akan masuk dulu kepada yang namanya cost index ya. Oke, saya akan stop share dulu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Maaf Bu, izin Ya. tanya Bu. Ya, silakan Mas Zubar. Untuk yang grafik tadi belum ada di apa PDF yang dikirimkan Bu. Ya, nanti saya kirim lewat WA ya, PDF-nya ya. Oke, grafiknya Oh ya. iya Bu. Nah, tadi saya Iya, tambahkan makasih. di mana. Baik, nanti Iya. saya tambahkan. Terima kasih terima kasih Mas Akbar ya. Baik, saya akan masuk kepada Ya. cost index dulu. Oke. Nih, oke. Ya, kalau ini udah masuk ya ke apa namanya ke e-learning ya. Halo? Apakah sudah bisa diambil di pertemuan ketiga? Physical plan cost? Sudah, Bu. Baik. Saya menjelaskan apa namanya apa yang dinamakan dengan tadi PEC atau apa namanya harga alat. Kan kalau di kondisi yang sebenarnya kita bekerja itu didasarkan dari vendor atau apa namanya penjual alat. Nah, tetapi di dalam prarancangan pabrik atau kita mengestimasikan, maka kita bisa mendapatkan harga berdasarkan yang namanya cost index atau orang biasanya biaya pembelian peralatan proses ini dilakukan dengan cara cost index. Nah, biasanya orang memakai kapasitas ini. Dengan kapasitas yang sama, EB sama dengan EA dalam kurung CB per CA pangkat 0,6. Jadi kalau misalnya tadi Bu Yuni ngomong nih, pompa yang 5 HP dengan 1 HP dan juga dengan 10 HP kira-kira bisa dihitung dengan ini ya, dengan kualitas yang sama. Kenapa pangkat 0,6? Ini karena memang ini apa yang namanya sebagai 16 faktor. Jadi pangkat 0,6 itu sebagai rule of thumb yang ditentukan oleh banyak orang, banyak praktisi dari engineering merupakan ini. Oke, dari sini kira-kira ada saya memberikan tugas tolong di apa namanya dihitung. Pompa 1 HP harganya $10. Pompa 5 HP harganya $20. Nah, berapakah harga pompa untuk 10 HP?
Oke. Coba siapa yang silakan dihitung. Jadi kita pakai apa namanya harga yang memakai 16 faktor. Nah, coba dihitung. Ada yang sudah bisa menjawab? Jadi minta tolong nanti kalau belajar ekotek, kalau punya kalkulatornya dipegang ya sama kertas ya. Paling tidak kalian belajar seperti pada tidak melalui e-learning. Tapi benar-benar Ibu mencoba, kalian juga di rumah juga menghitung gitu. Oke? Ada yang bisa menjawab, Seng? EB sama dengan EA dalam kurung CB per CA pangkat 0,6. Oke, saya tunggu Ibu sambil ini lagi bagi yang sudah punya sarapan, bisa sambil itu makan atau mohon maaf Ibu minum ya. Ya, halo. Ada yang sudah bisa menjawab, anakku sayang? Mbak Maria atau Mas Zufar atau Mbak Nabila atau siapa? Ya, halo? Ya, ada yang bisa menjawab? Ini saya stop share dulu, supaya saya bisa interaksi. Ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Mbak Elsa atau Mbak Sari? Ayo.
Ya. Ya, anak-anakku, ada yang bisa menjawab? Ini semua kok mute semua. Bu, Ya. saya coba jawab, Bu. Ya, gimana? 30,3 dolar kan, Bu, harganya? Jadi apa kali apa per apa? Jadi perbandingan sama pompa 5 HP dan 10 HP. Ya. Sebentar. Perbandingan kapasitasnya terus dikali harganya, lalu dipangkatkan 6, Bu. Ya. Yang kapasitasnya. Ya. Dicek yang lainnya terima kasih Mas Saiful Akbar ya. Oke ya, yang lainnya oke, setuju? Ada yang merasa salah? Izin menanggapi, Bu. Ya, Mas Sufar, gimana Mas? Untuk yang 10 HP, kalau misal dibandingkan dengan yang 5 HP, saya ketemunya juga sama, Bu, 30,3 dolar. Perhitungannya sama seperti tadi Mas Saiful. Tapi kalau saya bandingkan dengan yang 1 HP, itu saya dapatnya 26,6 dolar. Itu malah iya kan? berbeda. Jadi Oke. Ya, jadi kalau ada soal seperti itu, maka tergantung daripada pembanding toh. Ya enggak? Ya. Jadi jadi gini, jadi kesimpulannya adalah begini. Jadi kalau kita menentukan alat berdasarkan kapasitas alat, maka yang paling penting adalah itu dikeluarkan oleh vendor yang sama. Dan dengan kualitas yang sama. Oke? Itu adalah cara pendekatan ya. Jadi tetap harus diklarifikasi terhadap harga pasar pada kenyataannya. Oke? Tetapi untuk prarancangan pabrik itu sudah diperbolehkan. Ya. Oke, Mas Zufar sama Mas Saiful Akbar 100. Jadi jawabannya 100 semua. Ya, ada yang lainnya yang pengen menanggapi? Ayo dong, yang lainnya juga itu ya. Oke, saya teruskan lagi ya. Ibu teruskan lagi terhadap sekarang cost index ya. Oke. Oke, saya masukkan lagi ya. Kalau kita mempunyai data harga peralatan untuk tahun tertentu, maka kita dapat melakukan yang namanya sebagai prediksi harga atau estimasi terhadap cost index. Nah, rumusnya EX sama dengan EY dalam kurung NX per NY. Nah, indeks yang dipakai tergantung daripada harga indeks yang telah kita survei. Nah, sekarang yang ada di sini, yang ada di buku, jadi yang ada di buku Ecotech, itu contohnya adalah harga Marshall and Stephen All Industry. Kemudian ada Marshall and Stephen Process Industry, ada Nelson Refinery Index, ada Engineering New Record Construction Index. Nah, kemudian 1, 2 itu dipublikasikan dalam Chemical Engineering, 3 dipublikasikan dalam Oil and Gas Journal, dan 4 dipublikasikan dalam Engineering News. Nah, indeks untuk harga ini hanya sebagai contoh ya anak-anakku. Nanti kalian akan saya minta browsing terhadap harga indeks yang paling baru yang kalian temukan. Nah,
Kemudian dari sini, maka kalian akan bisa melihat ini dengan cara apa? Dengan cara regresi. Jadi 43 dia nilainya 101. Tahun 44 102 dan seterusnya sampai harganya ada sampai 1954. Nah, kemudian padahal kita sudah berada pada tahun 2020. Nah, kalau berdasarkan ini, maka kita bisa melakukan yang namanya interpolasi untuk mendapatkan cost index pada tahun 2020. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kita nanti menemukan cost index, ya, kemudian kita akan melakukan regresi atau interpolasi, maka kemudian kita akan bisa mendapatkan harga cost index pada tahun yang akan kita pakai atau kita gunakan. Nah, ini ada salah satu contoh perhitungan. Nah, ada salah satu contoh perhitungan, tetapi perhitungannya tidak saya share di mana? Tidak saya share di e-learning. Kenapa? Karena ini saya jadikan tugas. Ya, oke. Nah, sebentar. Saya akan stop share. Nah, kemudian saya akan share screen. Nah, oke. Jadi, apa namanya, kalau kita mau melihat seperti ini, jadi saya memakai cost index tahun 75 sampai 89. Jadi, kita akan bisa melihat ini harga tetap. Jadi, ini adalah data ya, sampai 89 ini data. Kemudian tahun 90 sampai 2020 ini adalah merupakan cara daripada interpolasi. Nah, kalau saya memakai rumus ini, oke, F5, F2. Nah, oke, saya pakai tren. Jadi tren, silahkan difoto dulu. Nanti akan coba kalian akan mencoba sampai cost index tahun 2020. Bu. Ya, ya Mas Zufar. Bu, maaf, di presentasinya kok masih tetap di folder ya, Bu? Iya, Bu, nggak ada itunya, Bu, tampilannya. Di saya kok sudah ya, sebentar. Saya stop dulu ya, sayang ya. Maaf ya. Ini jadi, nah inilah namanya itu. Oke. Kalau ini udah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, sebentar ya. Jadi kalian lihat dulu. Ini sebenarnya soal di mana apa? Ini kan harga cost index kan? Iya. Oke. Ini kan harga toh? Ya, nggak ada rumusnya toh? Ya nggak? Ini dapatnya dari data. Nah, kemudian setelah itu saya minta untuk cost index sampai tahun 2020. Nah, ini saya biasanya pakai yang namanya interpolasi, pakai kecenderungan atau pakai tren. Nah, coba dilihat di sini. Saya biasanya pakai rumus ini, tetapi ada juga rumus lainnya. Silakan dilihat. Dan nanti akan dicoba, nanti akan ada tugas. Ini adalah rumus Excel biasa. Rumus Excel biasa untuk melakukan yang namanya analisis tren. Oke, saya klik di sini. Sudah? Sudah, Bu. Oke, ya. Setelah itu, coba lihat di tahun 2020 nih. Saya klik lagi ini.
sama. Tapi dia pakai, nah, sekarang apa namanya? Saya akan share ya, share di WA group, contoh dari soalnya ya, soalnya nih saya sudah kasihkan, nih saya coba akan copy ya, copy supaya kalian belajar berlatih. Ya. Ya, ya. Oke. Saya sampaikan soal adalah di WA Group ya. Di WA Group itu ada Excel yang sudah saya kopikan dari soal. Kemudian apa namanya, kalian yang punya NIM ganjil dan genap mengerjakan sesuai dengan yang ada di soal di assignment pada e-learning. Ya, oke. Nah, sekarang coba dulu yang apa namanya, pekerjaan ini saya akan tunggu 5 menit untuk mencoba dulu, takutnya nanti setelah sampai apa namanya rumah ada kesulitan. Tetapi kesulitan pun nanti kita bisa berkomunikasi lewat WA group. Silakan para mahasiswa semuanya untuk mencoba dengan cara tren lainnya itu. Soalnya ambil di apa namanya, di itu ya, di menu WA group. Kemudian nanti soalnya setelah mengerjakan nanti NIM ganjil dan NIM genap akan berbeda dengan cara indeksnya masing-masing. Kemudian setelah mengerjakan diupload di apa namanya, menu e-learning untuk tugas di assignment. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan anak-anakku sayang? Saya tunggu 5 menit ya. Untuk mengerjakan sedikit kan itu pakai Excel aja itu. Pakai Trendline itu. Saya perlu buka lagi nggak yang apa namanya contoh tadi?
Perlu, Bu. Perlu ya. Nih. Oke. Saya sudah buka. Bisa kelihatan, Mas Zufar? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Kerjakan satu dulu aja ya. Bu, izin bertanya. Ya. Tadi yang itu sesuai name gimana ya, Bu, maksudnya, Bu? Yang Sudah bisa mengambil itu enggak? Di e-learning ada assignment. Bisa diambil nggak? Pertemuan ketiga. Coba dilihat. Kan ada NIM ganjil sama NIM genap ya. Supaya berbeda aja. Nah, yang NIM apa namanya ganjil mengerjakan Marshall Install Index sama NSWIFT, kemudian sama Nelson Farrar Refinery Construction. Tapi yang genap mengerjakan Engineering News Record dan Chemical Engineering plus Plan Cost Index. Tadi seperti itu soal saya. Apakah bisa diambil apa enggak? Takutnya nanti saya ternyata salah upload atau gimana. Ada yang sudah mengambil di e-learning pertemuan ketiga? maaf, Bu, kalau saya lihat di pertemuan 3 masih belum ada, Bu. Iya Bu, belum ada, belum Ibu upload ya. Oh gitu ya. Tadi itu saya sudah upload tuh. Ya udah gini aja. Ini nanti saya kirim ke WA Group ya. Tapi nanti habis ini saya coba nanti di assignment-nya kita cari ya. Saya salah upload apa gitu ya. Oke, saya akan kasih di oke, sebentar. Inilah e-learning. Jadi saya merasa udah ngasih, tapi ini ya. Oke. Sudah saya sampaikan di WA Group, sayang. Ya, oke. Nah, ini soalnya bisa kebaca? Ibu itu di soalnya itu cuma sampai tahun 1989 doang ya? Iya. Oh, Datanya sampai itu. Ya enggak, Oh, no. iya. Kalau tahun setelah itu kan dihitung berdasarkan trend line. Seperti Iya, yang iya. ini. Nah, ya. Seperti yang ini. Nah, iya kan? Bentar, saya stop share dulu. Pelan-pelan, tapi yang penting kalian paham ya. Kalau ibu itu kalau urusan nilai, itu nggak susah gitu. Tapi yang penting paham kalau saya. Oke? Oke, kira-kira begini? Iya, Bu, paham. Ya, oke ya. Kira-kira begitu. Hari ini kita telah menyelesaikan, paling tidak ini sudah sampai 2020. Jadi kamu mengerjakannya sampai 2000 berapa? 30. NIM ganjil, NIM genap berbeda. Jadi nanti tugasnya masukkan di assignment di e-learning ya, sayang ya. Tapi saya nanti lihat lagi kalau di assignment-nya nggak ada, nanti saya coba cari. Nah, kalau misalnya nggak ada, nanti mengambil di apa namanya? Nanti saya akan tuliskan email saya untuk mengirimkan tugas. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan?
Sekarang udah jam berapa ini? Oke, ini sudah jam 10.17. Apa namanya, barangkali kita akan akhiri dulu. Sampai ketemu di Senin depan. Dan di Senin depan paling tidak apa namanya, kalian sudah apa namanya, saya akan coba untuk upload lebih awal untuk pertemuan keempat. Nah, nanti apa namanya, kalian jadi sudah bisa mengambil, itu ada 2 e-book ya, ada e-book Cost Engineering Estimation, sama satu lagi yang punyanya Peter Timmerhouse. Jadi ada 2 buku itu yang kita pakai di Ecotech, dan kalian bisa belajar apapun dari situ. Nanti insya Allah kamu lebih pintar daripada Bu Yuni lah. Begitu. Keinginan saya mahasiswa lebih pintar daripada dosennya. Ya, oke? Sampai sini ada pertanyaan, Seng? Atau perlu saya tunggu 5 menit? Bu, tapi itu yang di e-learning itu yang e-book yang Aris Newton sama yang satu lagi tuh nggak bisa di-download, Bu. Ada bacaan, tidak ada konten. Hah? Gitu ya? Kalau dari Iya. e-learning saya tuh, sudah ini tuh. Sudah terupload tuh, gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Di sini ada bacaan tidak ada konten. Ya udah, gini aja. Gini aja, itu memang gede banget bukunya. Bikinkan mailing list saja. Bisa dibantu ya, Mas Ahmad Zufar ya? Mailing listnya teman-teman semuanya, nanti akan saya kirim. Mailing list itu email masing-masing, Bu, maksudnya? Ya, email masing-masing, nanti kamu koordinasikan di grup WA. Terus kemudian saya akan kirim ke semua email. Atau perwakilan aja gimana? Saya kirim misalnya ke Mas Zufar gitu. Kemudian nanti yang lainnya akan minta ke Mas Zufar gitu? Iya, Bu, gitu aja. Baik, biar kenal ya. Ya, oke. Iya. Mas Zufar, Iya, Bu. tolong nanti email ke WA ke Ibu Japri ya, emailnya ya. Nanti hari ini saya langsung kirimkan bukunya, buku referensinya. Karena kayaknya e-learning punya keterbatasan juga ya, apa namanya, untuk apa namanya ini. Baik, kira-kira hari ini cukup sekian pertemuan pertama yang apa namanya langsung menghitung, dan moga-moga Mbak Maria, Mas Zufar, juga Mas Saiful Akbar, juga Mas Aples dari universitas lain bisa sama-sama belajar bersama untuk di ekonomi teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya sendiri juga bisa memberikan penjelasan yang lebih baik, dan kalaupun ada saran ataupun ada masukan untuk saya, silahkan nanti Japri aja. Bu, Ibu terlalu cepat atau Ibu terlalu apa ya? Baik, terima kasih. Apa namanya, saya akan akhiri apa namanya untuk pertemuan kita yang pertama dari Permata Sakti, dan juga pertemuan apa namanya merupakan pertemuan pertama bagi Permata Sakti dan pertemuan ketiga bagi UMJ, tapi kita akan akan samakan dengan untuk itu. Baik.